Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya yang siapapun di antara kita tidak mampu menghitungnya. Lihat surat 14 Ibrahim ayat 34 atau surat 16 An-Nahl ayat yang ke-18. Dan saya baca lafaz yang ada pada surat 16 An-Nahl ayat 18. In ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung sampai bilangan yang terakhir. Tapi ketahuilah, seluruh nikmat itu pokok pangkalnya ada berapa? Pokok nikmat itu ada berapa? Ini saya nanya orang apa orang-orangan sawah ya? Antum maksud jadi orang kan? Nikmat itu tidak bisa diperinci kan? Tapi pokok nikmat ada berapa? 6. Apa saja dan apa dalilnya? Jawab mesti bertanggung jawab loh. Itu bedanya Wahabi dengan anti Wahabi. Wahabi itu punya argumen dan punya dalil. Pokok nikmat itu ada 2, nikmat lahir dan nikmat batin. Antum kalau kata batin dan lahir hafal ya, mantan bid'ah. Seluruh pokok nikmat itu ada 2, nikmat zahir dan nikmat batin. Lihat surat 31 surat Luqman ayat yang ke-20.
Di kalimat yang kedua, saya nggak baca ayatnya semuanya, panjang. Di kalimat yang kedua, wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan dia Allah telah menyempurnakan nikmatnya untuk kalian, zahirnya maupun batinnya. Jadi pokok nikmat itu ada dua. Kalau nggak dirasakan zahir, pasti batin. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat batin, itu Islam. Batin itu hati, bukan? Hati itu adanya di mana? Oi, jawab oi. Hati itu adanya di mana? Di dada. Bahasanya medis atau syar'i? Kalau medis tolong kasih tahu jurnalnya. Kalau syar'i kasih tahu dalilnya. Dada itu ada di hati itu ada di mana? Dada. Jawaban Anda jawabannya medis atau syar'i? Jadi salaf itu mesti jutek, jujur, intelek gitu loh. Jawaban antum tuh medis atau syar'i? Syar'i, dalilnya mana? Ala inna fil jasad, kan bilang jasad, gak bilang dada seperti antum jawab kan? Kan bahasanya lebih umum. Yang menyebutkan kata dada surat 22 ayat yang ke-46 di kalimat yang kedua, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguh yang buta itu bukan mata, tapi yang buta itu hati yang ada di balik dada-dada mereka. Faham anak-anak? Jadi maka saya tanya, bahasanya bahasa medis atau bahasa syar'i? Kalau bahasa syar'i mesti pakai dalil. Karena Wahabi itu tidak pernah omong kosong masalahnya. Ya? Dan nikmat yang paling agung ketika dada ini menerima Islam, maka kita katakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Antum ditanya surat 1 ayat 6 dan 7, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan itu Islam, bukan? Maka siapa yang Allah lapangkan dadanya kepada Islam, maka dia orang adalah an'amallahu alaihim, orang yang benar-benar diberi nikmat. Jadi surat 1 ayat 6 dan 7 junto, penjelasnya di surat 6 Al-An'am ayat 125 dan 126. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki dia mendapatkan hidayah, maka Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah biarkan dia sesat, maka Allah jadikan dadanya sesak lagi sempit untuk menerima Islam. Di ayat 100 Allah katakan hadza siratu rabbika mustaqima, dan Islam inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Sekarang tanya, pengen kaya atau miskin? Pengen kaya atau miskin? Berarti antum normal. Kalau pengen miskin berarti antum nggak normal. Tapi ada itu baru koma. Miskin bertetangga dengan Bilal, kaya bertetangga dengan Qarun. Mau pilih mana? Pilih mana? Nggak ada enak dua-duanya kan? Tapi hidup ini kan hanya dua, sengsara bawa nikmat atau nikmat bawa sengsara kan? Pilih mana? Sengsaranya sebentar tapi nikmatnya lama, atau nikmatnya sebentar tapi sengsaranya lama? Pilih yang mana? Pengen kaya tapi masuk surga ya? Dasar mamat loh. Mamat itu manusia matre loh. Tidak apa-apa. Baik,
Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana antum tahu, saya ini pemain cadangan ya. Karena backnya lagi nggak ada kan, lagi berhalangan ustadznya, jadi saya diminta untuk ngisi back belakangnya. Baik, judulnya apa? Baik, di dunia ini kata cinta itu menyenangkan nggak? Mendengarkan kata cinta itu asyik nggak? Posisi yang mana paling enak? Mencintai atau dicintai? Dicintai kan? Saya tanya sama antum, cinta itu menurut syariat ada berapa? Antum kan mantan pemain cinta kan? Kalau nggak tahu cinta itu menurut syariat terbagi berapa? Ini saya udah kasih tangan. Cinta itu ada dua jenis. Pertama, cinta bersifat tabiat, cinta kauniyah yang tidak usah dipelajari, sudah melekat secara intuisi naluri pada tiap-tiap manusia. Awowo suka awewe, orang tua suka anak. Tadi antum bilang suka jadi orang kaya kan? Emang itu fitrah itu. Itu namanya cinta yang bersifat kauniyah, cinta yang bersifat natural, yang Allah letakkan pada setiap naluri manusia. Sudah nggak usah dipelajari, sudah ada cara otomatikly kok. Surat 3 Ali Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah dalam pandangan intuisi naluri manusia. Jadi kalau antum awowo suka awewe normal, kalau awewe suka awowo itu normal namanya, itu fitrah. Yang menjadi kelainan kalau awowo cinta awowo. Faham? Itu fitrah. Itu cinta yang bersifat natural kauniyah tadi, yang tidak usah Anda pelajari. Saya pernah belajar gimana cara jatuh cinta ya, nggak perlu. Itu sudah berada melekat pada setiap insting, intuisi manusia. Yang kedua, cinta syariah yang akan kita bahas adalah skop yang kedua. Cinta yang kedua, cinta syariah, yaitu cinta hamba kepada Allah, cinta umat kepada nabinya. Ini namanya cinta yang syariah. Contoh, sama-sama cinta tapi hakikatnya beda. Surah 2 Al-Baqarah 165. Cinta syariah, bisa antum lihat makna cinta syariah pada surah 2 Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara manusia mengambil sesembahan selain Allah, mereka mencintainya. Antum lihat, orang punya dewa ini, dewa itu, Tuhan ini dicintai bukan? Ini cinta ini bukan intuisi ya. Cinta ini merupakan cinta yang mesti dipelajari, diperjuangkan. Mencintai Allah itu butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh perjuangan, butuh latihan. Kemudian kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang beriman itu sangat mencintai Allah, sangat kokoh cintanya kepada Allah. Sama-sama cinta, tapi cinta yang kedua tidak bisa diperoleh tanpa ada perjuangan. Cinta yang kedua tidak tiba-tiba muncul di hati kita kalau tidak punya ilmu.
Cinta pertama nggak usah percaya, nggak usah belajar, automatically kok itu. Dia sudah bersifat sistemik. Begitu antum lihat awalnya mulus langsung naksir, itu namanya automatically bukan? Ini kan mantan-mantan petualang cinta, ini kan kelihatan banget sih. Dulu tukang ngobrol cinta kan, kelihatan banget. Tampang antum tangkap tampang gombal masalahnya. Itu sudah otomatis. Adapun mencintai Allah butuh proses bukan? Butuh belajar enggak? Butuh upaya yang sungguh-sungguh bukan? Nah, yang kita bahas adalah posisi yang paling enak adalah kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai, kalau antum tahu bini antum gak cinta antum, kira-kira nelongsong enggak? Sakitnya itu di sini enggak? Kalau antum tahu bahwa antum, istri antum gak cinta sama antum, sakitnya itu di sini enggak? Sakit sekali kan? Maka posisi yang paling enak kalau merasa dicintai oleh seseorang. Tapi ingat, cinta yang paling indah adalah ketika Allah mencintai para hambanya. Pertanyaan saya, cinta pertama terlarang nggak dalam agama? Mencintai orang tua boleh nggak? Terlarang tidak? Tidak. Dengan syarat apa? Antum ngaji dari dulu kelihatan catatannya rapih, tapi ingatan antum rapuh. Antum ini manusia rapih, rapuh. Catatannya rapih, tapi ingatannya rapuh. Mencintai orang tua boleh enggak? Mencintai anak boleh enggak? Dengan syarat apa? Selama tidak di atas kecintaan kepada Allah. Dalilnya, emang lu pikir gue tanya nggak ada jawaban, nggak ada dalil loh? Boleh. Yang Allah tidak ridha kalau kita mencintai semuanya di atas cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Surat 9 Surat At-Taubah ayat 24 kan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajikum seterusnya ahabba minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya adalah, untuk mendapatkan cinta Allah itu butuh cinta lagi enggak? Saya tanya gini, untuk mendapatkan cinta Allah itu, atau tadi dalil dari cinta syariah, antum lihat di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, kitab iman, bab tiga hal yang menyebabkan kelezatan iman kan, di mana Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya kan, namanya cinta syariah, dan masih banyak dalil yang lain. Atau hadis ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW, apa kata Umar? Wallahi ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih aku cintai melebihi diriku kecuali engkau, setelah diriku kecuali engkau. Kata Nabi, tidak. Demi Allah kamu tidak beriman sampai aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Baru Umar mengatakan apa? Demi Allah, tidak ada orang yang lebih aku cintai daripada engkau termasuk diriku sendiri. Kata Nabi, al-an, sekarang kamu telah beriman hai Umar. Cinta ini namanya cinta syariah. Untuk mencintai Allah itu, untuk mendapatkan cinta Allah, kita kan masih mencintai Allah juga dong. Jadi jangan menghayal mendapatkan cinta Allah tanpa mencintai lebih dahulu, mustahil. Dan untuk mendapatkan cinta Allah metodenya cuma satu saja. Metodenya cuma satu saja, ittiba. Surat 3 ayat yang ke-31 kan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah. Berarti kita mesti mencari dulu, bukan? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Syaratnya satu, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya kenapa? Alasan pertama apa? Tidak ada orang yang lebih Allah cintai daripada Rasul, bukan? Antum kalau ingin mendapatkan kualitas sebuah produk mesti ada testimoni, enggak? Dan Nabi itu orang yang paling dicintai Allah, bukan? Tidak ada orang yang lebih dicintai oleh Allah lah Rasulullah. Yang kedua apa? Cinta itu perkara gaibiah, bukan? Dicintai Allah perkara gaibiah, bukan? Dan tidak ada yang tahu gaib kecuali dua, kan? Tidak ada yang tahu gaib kecuali berapa? Dua. Sang pembuat gaib itu sendiri Allah. Yang kedua Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena dicintai dan mencintai Allah itu perkara gaib, bukan? Dan asalnya tidak ada tahu gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat surat 27, surat An-Naml ayat yang ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak seorang pun di bumi dan di langit yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah saja. Ya, atau lihat surat 6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah terdapat kunci-kunci gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Itu alasan pertama. Mencintai Allah itu perkara gaib. Mendapatkan cinta Allah perkara gaib. Maka tidak boleh ada perkara gaib kecuali lewat yang mengetahui gaib atau yang diberitahu gaib. Menurut antum kira-kira siapa yang diberitahu sebagian perkara gaib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kelangitan. Orang Jibril di langit yang nggak tahu, apalagi kelangitan. Ya, lihat surat 72, surat Jin ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Hanya Allah sajalah mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak pernah menampakkan memberitahukan gaib pada siapapun kecuali siapa yang Dia ridhai dari Rasulnya. Karena Nabi awalnya tidak tahu gaib. Nabi awalnya tidak tahu gaib. Lihat surat 7 ayat 188. Nabi asal tidak tahu gaib. Tetapi perkara-perkara gaibiah yang Nabi kabarkan itu berdasarkan wahyu. Lihat surat 6 ayat yang ke-55. Ayat yang ke-50. Ya, qul la aqulu lakum indi khazainallah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakan Muhammad, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian kalau aku menguasai perbendaharaan Allah. Aku tidak mengatakan aku mengetahui gaib, dan aku tidak pernah mengatakan kalau aku ini malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku saja. Itu pertama. Yang kedua, kalau antum mencintai, ingin mengharapkan dicintai oleh yang menjadi gebetan antum, bahasa gaulnya gebetan, kan? Ya, kalau antum lagi mau mencintai orang, punya gebetan namanya. Kira-kira antum mencintai dia dengan cara dia atau cara antum?
dengan apa yang dia sukai, bukan antum suka kan? Jelas? Dia kan mantan-mantan petualang kan, punya pengalaman kan. Ada yang suka coklat, ada yang suka bunga, tergantung lah. Ada yang bunga kembang, ada yang bunga uang gitu kan. Dulu antum nembak pakai apa? Modal tampang doang. Ini fitnah bahwa kalau anda ingin cinta antum dibalas, tentu antum hendaklah mengikuti yang anda, apa yang disukai oleh yang dicintai, bukan? Yang anda harapkan cintanya kan? Antum boleh menyogok dengan sogokan yang dia sukai, bukan? Paham? Minimalnya antum nanya ke temannya kan, kira-kira teman lo suka apa sih, soalnya gue punya gebetan tuh, gue nggak punya pengalaman, ini cuma baca-baca saja di cerita-cerita. Dan orang yang paling tahu cara mencintai Allah adalah Rasulullah SAW, karena Allah memberitahukan kepadanya apa yang Allah ridai dan apa yang Allah murkai, bukan? Allah tidak beritahukan kepada siapapun. Itu alasan kenapa metode untuk mendapatkan kecintaan Allah hanya ikuti sunnah Nabi saja. Jadi kalau misalnya antum ikut gerakan Sufiyah, biasa sufi muncul dengan rasa cinta, bukan? Mahabbah, bukan? Memaksakan diri untuk mencintai Allah dengan cara di apa kata malaikat? Nomor tidak dikenal. Cintamu tertolak bertepuk sebelah tangan. Apa kata iblis? Halu loh. Tapi apa kata iblis? Raupopo, lanjutkan bersama kita bisa. Go to hell. Makanya ahlul bidah itu kalau dia makin asyik bid'ahnya, apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Saya pernah ditanya sama seseorang, kenapa pelaku bid'ah itu, Ustaz dari mana tahu iblis bilang lu gue banget gitu loh? Surat 15 ayat 39 kan. Apa kata iblis? Qala rabbi bima aghwaytani la uzainana lahum fil ard wa la ughwiyanahum ajma'in. Wahai Tuhanku, karena aku telah dinyatakan sesat olehmu, neraka itu terlalu luas, nggak enak kalau gue kelabing sendiri. Gue mesti cari anggota member dong, supaya banyak anggota member. Apa? Aku hiasi mereka bid'ah itu seperti sunnah. Nah, antum kalau lihat orang bid'ah itu, kalau bid'ahnya khusyuk, bukan? Karena setan gak gangguin. Ya, la uzainanna lahum. Justru iblis menghiasi, menambah keyakinan. Mantap, lanjutkan bersama kita bisa, butuh hell gitu loh. Tapi ketika kita mengikuti sunnah, doanya kadang-kadang gak khusyuk kan, karena memang iblis gak rita masalahnya. Ada orang bertanya, saya pernah punya seorang dosen, dia ngajar tasawuf modern. Dia kalau zikir sampai muter-muter gini. Lalu saya tanya, Prof, ngapain muter-muter kok gini-gini sampai gitu-gitu? Oh, apa kata dia? Ini karena saya sangat mencintai Allah. Pertanyaannya, emang Bapak lebih cintai Allah apa Nabi yang mencintai Allah? Ya Nabi lah. Nabi aja nggak muter-muter sampai puyeng kayak Bapak. Kan Allah bilang tadi, qul in kuntum tuhibbul fattabi'uni. Cintai Nabi itu slowly. Saya bilang nggak kayak Bapak loh, teller kayak orang teller, gimana sih? Nah, jadi sekali lagi, kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, tunjukkan cintamu kepada Allah terlebih dahulu syaratnya. Karena cinta harus berbalas cinta. Masalahnya apa? Yang butuh antum atau Allah yang butuh antum? Antum cinta Allah nggak ngefek buat Allah kan? Ngefek nggak buat Allah? Nggak ngefek sama sekali. Kita semua bertakwa dari jin pertama sampai terakhir. Manusia pertama bertakwa satu jiwa tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun kan? Jadi semakin cinta kita besar, tidak ada efeknya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kan? Tapi sedikit saja cinta Allah punya efek nggak? Sangat besar efeknya. Menunjukkan bahwa
kita yang butuh Allah dan Allah nggak butuh kita. Allah yang butuh kita. Karena kita, coba lihat di surat 35 ayat 15, apa kata Allah? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah innahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sungguh kalian yang butuh Allah. Allah itu al-ghani, nggak butuh kepada siapapun. Jadi kita butuh Allah, kita yang mendahulukan mencintai Allah, itu syarat pertama untuk mendapat cinta Allah. Kenapa teorinya? Karena kita yang membutuhkan Allah dan Allah tidak butuh kepada kita. Cinta kita tidak mendatangkan efek apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun, tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Andai kita membenci Allah, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau Allah mencintai kita sedikit saja, maka kebaikannya sangat besar buat kita. Maka cintailah Allah lebih dahulu. Nah, pertanyaannya, gimana cara mencintai Allah? Mengikuti metode nubuwah, mengikuti metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi qul in di sini hapus syarat untuk cinta antum terbalaskan. Maka kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kumpulkan dalil dari Quran maupun sunnah, kurang lebih ada 40 sifat yang menyebabkan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, antum lihat pernyataan cinta Allah pertama di Quran, siapa yang paling Allah cintai di Quran pertama kali Allah sebutkan? Antum suka baca Quran gak? Seringnya. Surat berapa, ayat berapa pertama kali terdapat pernyataan cinta Allah kepada hambanya? Jawab yang lantang dong. Orang yang berbuat kebaikan. Surat 2 Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi antum lihat dari Quran, dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, pernyataan cinta pertama Allah berikan kepada orang yang berbuat kebaikan. Kalau antum ingin berbuat baik untuk mendapatkan kecintaan Allah, harus dengan cara siapa? Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berbuat baik? Bukan berbuat baik dengan rekayasa, itu namanya sukoi, suka-sukaoi. Gak bisa seperti itu. Yang kedua, pernyataan Allah kepada orang yang dicintai yang kedua dan ketiga apa? Orang bertaubat dan orang mensucikan diri, bukan? Surat 2 Al-Baqarah ayat 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid fala taqrabunna hatta yathurna fa idza tatahna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Taubat adalah salah satu sebab untuk mencintai Allah. Bagaimana cara bertaubat? Mengikuti sunnah Nabi. Bukan antum bertaubat dengan nyanyi astaghfirullah rabbal baraya. Apa kata iblis? Mantap. Ini bukan taubat yang diajarkan syariat. Bertaubatlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana cara mensucikan diri? Seperti yang diajarkan oleh Nabi. Yang keempat, orang bertawakal kepada Allah. Surat 3 ayat 59. Wallahu yuhibbul mutawakkilin.
Pernah hitung nggak sih dalam Quran? Nggak pernah ya? Pernah nggak? Maka bagaimana cara bertawakal? Bertawakal seperti Nabi bertawakal. Nabi bertawakal tapi ikhtiar, bukan? Bukan kayak antum. Kenapa antum hidup begini-begini saja? Tawakal. Tidak ikhtiar. Orang yang paling benar tawakalnya ke siapa? Apakah Nabi diam tidak berikhtiar? Nabi berikhtiar. Untuk mencari surga Nabi ikhtiar dengan perang, bukan? Bukan duduk hipnotis orang kafir mati, kan? Paham gak? Nabi berangkat ke medan peperangan, mempersiapkan perbekalan, ya, masukkan pasukan, menyiapkan kendaraan. Nabi berangkat berhadapan-hadapan. Nabi tidak tawakal, kan? Nabi tetap melakukan persiapan ikhtiari, bukan? Sebaliknya orang ikhtiar tidak tawakal, ini belagu enggak? Kata anak Medan, sudah menumpang melutut kentut pula kau. Kurang ajar namanya. Maka Nabi memadukan dua hal tadi. Beliau bertawakal tapi beliau berikhtiar kauniyah dan ikhtiar syariah. Nabi sakit, Nabi berobat enggak? Berobat, bukan tawakal. Enggak. Paham? Inilah yang dimaksudkan di ayat tadi, wallahu yuhibbul mutawakkilin, dan Allah mendorong bertawakal. Bagaimana bertawakal? Bertawakal seperti Nabi bertawakal, bukan tawakal ala Jabariyah. Udah dari sonoknya begitu. Kita nunggu saja kabar dari langit. Apa kata iblis? Faham anak-anak? Itu metode nubuah. Bagaimana kita bertawakal sebagaimana tawakalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertawakal bukan berarti pasif. Sehingga Nabi itu memadukan antara tawakal dan ikhtiar, tidak bergantung pada ikhtiarnya, tapi juga tidak berlepas tangan untuk dengan modal tawakal. Saya punya cerita. Saya punya keponakan, punya suami suka khuruj. Dia pergi khuruj, istrinya mau melahirkan. Istrinya bilang, bang, saya mau melahirkan, gak ada uang. Tawakal, semua sudah Allah takdirkan. Kalau tiba melahirkan pasti semuanya lancar. Pergilah dia khuruj 30 hari. Ponakan saya bilang, angkel, saya mau melahirkan tapi saya nggak punya uang. Saya bilang, udah saya bawa ke dokter. Saya masukkan rumah sakit yang paling mahal, yang 1 hari 5 juta, dan total biayanya 36 juta. Suaminya pulang, saya suruh bayar. Om, kenapa bayar? Takdir, saya bilang. Kan you berangkat, you bilang ke bini you, kan, semuanya sudah ditakdirkan Allah. Jadi kenapa you pula baru takdir? Dia tanya, kenapa kamar VIP? Takdir, saya bilang. Sana bayar, saya nggak punya uang, tunggu takdir, saya bilang. Makanya ahlul bid'ah nggak usah pakai dalil, balas saja, putar balikan bid'ah. Ini contoh orang yang salah mengimani takdir. Ini Jabariyah namanya. Kalau Qadariyah tidak mengimani takdir, kalau Jabariyah justru menghilangkan ikhtiar. Kita Ahlussunnah kedua-duanya, bertawakal tanpa menghilangi ikhtiar. Ikhtiar tapi bukan bergantung pada ikhtiar, tetap bergantung kepada Allah subhanahu. Itulah cara dicintai Allah orang tawakal, mengikuti Nabi sallallahu dalam bertawakal. Begitu juga membersihkan diri, mensucikan diri seperti apa? Nabi telah mencontohkan bagaimana cara mensucikan diri. Dan itulah metode yang terbaik untuk mendapatkan kecintaan Allah. Syarat pertama apa? Anda tunjukkan cinta dulu. Faham anak-anak? Yang kedua apa?
cara mencintai Allah itu dengan metode nubuwah. Kalau Anda tidak pernah mencintai, mengharap dicintai, mimpi namanya. Menunjukkan cinta tapi bukan dengan cara yang Allah ridhai. Sebab tidak ada satu perbuatan Nabi kecuali Allah ridhai, bukan? Dari mana Anda tahu sesuatu Allah ridhai? Lewat apa? Lewat dua sumber kan, Quran dan Sunnah, bukan? Dari mana Anda tahu sesuatu Allah ridhai? Informasi dari langit cuma dua kan? Kitabnya dan utusannya, bukan? Quran sifatnya global, bukan? Yang memperinci perjelasan Quran siapa? Rasulullah. Kita tidak mungkin memahami Quran tanpa penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat 16 ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Jadi antum kalau diajak, antum cinta Allah enggak? Iya. Coba ikuti kami cara metode cinta Allah. Tanya nomor rekomendasinya nomor berapa? Antum mau berobat saja ada registrasi obatnya, bukan? Bagaimana Anda beribadah kepada Allah tidak ada nomor registrasinya? Itu namanya obatnya tanpa ada keterangan Balai POM, bukan? Itu ilegal tuh obat. Faham? Faham nggak antum? Maka agar kita mendapatkan cinta Allah dua syarat. Kita mencintai Allah, belajar untuk mencintai Allah. Maka dalam syarat la ilaha illallah salah syaratnya mahabbah, bukan? Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu syarat la ilaha illallah, syarat tauhid. Dan kalau Anda ingin mendapatkan cinta, tunjukkan cintamu dulu. Kemudian yang kedua, tunjukkan cara yang Anda lakukan itu cara yang recommended dari langit, bukan dari langitan. Yang diutus dari langit siapa? Rasulullah SAW. Untuk menunjukkan kepada kita apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Lewat firman Allah surat 33 Ahzab ayat 45-46. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, sungguh kami utus engkau sebagai syahid, menjadi saksi bagi para nabi. Maksudnya kita akan menjadi saksi bagi para nabi dan para nabi menjadi saksi bagi kita. Antum lihat dalam Sahih Bukhari kitab Al-Ahaditsu Al-Anbiya, hadis-hadis tentang para nabi, bab penjelasan tentang surah Nuh ayat 1. Maksudnya kita menjadi saksi bagi para rasul dan rasul menjadi saksi bagi kita atau kerasulan para nabi dan rasul lainnya. Kemudian mubasyiran sebagai tabsyir, pemberi kabar gembira. Segala hal yang Allah ridha itu menggembirakan, bukan? Nabi punya kewenangan menerangkannya. Dari mana Anda tahu sesuatu itu baik yang bukan dari Nabi? Saya tanya, yang tahu akal tahu baik atau buruk atau tidak? Yang paling tahu baik dan buruk siapa? Allah. Kalian nggak tahu baik dan buruk, yang tahu buruk itu Allah. Surat 2 Al-Baqarah 216 kan? Arsa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu bagus untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang apa kamu cintai itu tidak baik untukmu. Wallahu ya'lam. Allah paling tahu, antum la ta'lamun, dan kalian tidak tahu. Oleh karena itu sesuatu baik atau tidak baik harus sepengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak beritahukan kecuali lewat dua, kitabnya dan lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah alasan, metodenya dua untuk meraih cinta Allah. Belajar untuk mencintai Allah
Jadi jangan nanya apa saja, ada 40. Mau ketemu dengan saya 40 kali enggak? Ada 40 amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah. Jadi mencintai Allah dengan beramal, bukan menghayal ya. Berarti kita melakukan hal-hal yang Allah memastikan kita dicintai karenanya, bukan? Faham? Dan kedua, cara melaksanakannya harus mengikuti manhaj nubuwah, bukan rekomendasi kiai, karena kiai bukan utusan Allah. Saya pernah tanya sama dosen saya, tapi kan kata Nabi warathatul al-ulama warathatul anbiya. Saya tanya, lah perbuatan bapak kan menyalahi Nabi, masa Nabi nggak geleng-geleng, bapak geleng, itu warisi siapa bapak? Saya tanya. Dia bilang, saya kan ulama. Kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Namanya pewaris itu nggak boleh menyalahi yang diwarisi, pak. Kan bapak pewaris. Namanya mewarisi itu mengikuti yang ditunjukkan oleh yang diwarisi, kan? Berarti bapak mesti mencontoh Nabi, bukan? Saya tanya, kapan Nabi zikir? La ilaha illallah, kayak teler kayak bapak. Lah bapak warisi siapa masalahnya, saya tanya. Faham? Kadang-kadang bahasanya benar tapi mengandung syubhat. Kan saya ulama, pewaris Nabi. Pertanyaannya, masa pewaris salah dari yang diwarisi? Beda provider enggak? Itu lalit, saya bilang. Baik, mana tukang azannya? Yang biasa azan mana? Kan biasa azan dulu, azan kan? Kemudian baru dilanjutkan, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula bil islami din. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamah mahmud alladhi wa'adtah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Saya lanjutin lagi sedikit ya. Kemudian hari ini saya yang nanya antum, bukan antum nanya saya loh. Saya pengen uji tingkat kecerdasan orang di Pondok Kelapa ini. Sekarang kita lanjutkan. Kalau kita mencintai Allah, apa yang terjadi pada kita? Lihat janji Allah melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bisa antum lihat di dalam Sahih Bukhari, kitab iman, bab sifat malaikat. Jadi sekarang saya berusaha hafal hadis dengan bab-babnya dan kitabnya, karena nomor itu pasti beda-beda. Apalagi kalau pojok kiri pojok kanan carinya sesat loh. Jadi kalau saya bilang pojok kiri pojok kanan pasti antum sesat deh. Jadi lihat dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Iman, bab sifat malaikat. Yang kedua dalam kitab Adab, bab tanda orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Atau antum di Sahih Muslim, kitab Iman, tidak 3 tanda memperoleh kesempurnaan iman, kelezatan iman. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fahibbahu. Nabi berkata, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Lalu Allah berkata, wahai Jibril, sungguh aku mencintai fulan, maka hendaklah engkau mencintainya. Kalau antum dicintai Jibril gimana? Masya Allah. Enakan dicintai kiai apa dicintai Jibril? Fahibbuhu fayuhibbu, maka Jibril mencintai orang itu. Tsumma yaqulu li ahli sama', kemudian Jibril berkata kepada seluruh penghuni langit, ya ahlas sama, wahai penghuni langit, innallaha yuhibbu fulan fahibbahu, sungguh Allah telah mencintai fulan, maka hendaklah kalian para malaikat mencintai hamba itu. Jadi kalau kita dicintai Allah, otomatis Jibril juga mencintai kita. Lebih tulus mana cinta bini Allah apa malaikat Jibril? Lebih enakan mana? Dicintai pengagum atau dicintai para malaikat? Dicintai para malaikat. Maka kemudian Allah menjadikan hamba itu untuk diterima di bumi. Tentu yang menerima orang dicintai Allah tidak semua orang dong. Tentu yang menerima hamba ini orang-orang salih, bukan? Saya tanya, nabi-nabi itu dicintai Allah enggak? Diterima di bumi enggak? Enggak, kecuali orang salih, bukan? Yang menerima para nabi hanya orang-orang salih, bukan? Ya, jadi kalau kita dicintai orang salih, tanda kita dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dibenci oleh ahlul bidah biasa aja, keles, nggak ngefek, nggak ngaruh, biasa aja kali. Jelas? Yang kita harapkan adalah dicintai Allah, ya. Dan salah satu tanda-tanda dicintai Allah apa? Kalau Allah, salah satu sifat yang kita miliki apa? La yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Surat 5 ayat 54. Kalau kita dicintai Allah, Allah tanamkan sifat apa? La yakhafuna laumata laim. Salah satu tandanya dia tidak takut celaan orang-orang mencela. Berarti orang dicintai Allah ada kemungkinan dicela nggak di bumi? Dicela nggak di bumi? Dicela. Jangan kira Allah mencintai antum lalu orang sahelo hai, nggak gitu juga, keles. Apa kata Allah di surat 5 Al-Maidah ayat 54 tadi? La yakhafuna laumata la ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuna wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, ya kalian murtad dari agama ini, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah mencintai mereka lebih dahulu dan mereka mencintai Allah. Salah satu sifatnya apa? La yakhafuna laumata laim. Berarti walaupun kita dicintai Allah, disukai orang di bumi enggak semuanya. Pasti ada yang celak, wahabilah, macam-macam, biasa aja kali, ya. Maka semakin orang mencela kita di atas sunnah dan kita biasa aja, tanda Allah mencintai kita. Karena la yakhafuna laumata laim. Tidak aku cela orang mencela kita. Mau dituduh wahabi ke, mau dituduh aliran baru ke. Ada yang nanya sama saya, Pak Salim, satu aliran apa? Saya kerja di PLN dan kerja di PAM. Aliran tuh aliran air atau aliran listrik? Beragama kok pakai aliran? Yang aliran itu kalau nggak di PAM ya di PLN, Bu. Sejak itu ibu takut nanya sama saya. Jadi Bu, ciri-ciri orang yang dicintai Allah apa? Ketika dia menegakkan kebenaran, dia tahu resikonya ditentang bukan? Dicela bukan? Dibully bukan? Dia biasa-biasa aja. Tidak ada rasa takut untuk dicela oleh orang. Itu tanda bahwa kita memang termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikasinya menurut Quran tadi. Pede aja lagi, kira-kira bahasa pondok kelapanya gitu ya. Jelas ya? Sebab hidup ini hanya dua kemungkinan: dicintai Allah, dimurkai manusia. Atau dimurkai manusia, dicintai Allah. Pilih mana? Gak enak dua-duanya. Tapi ada pilihan yang lebih beresiko apa? Dicintai manusia, dimurkai Allah kan? Resiko enggak? Mana yang berat resikonya? Dicintai manusia, dimurkai Allah, atau dimurkai manusia, dicintai Allah? Mana yang paling besar resikonya, Pak? Yang pertama kan? Kalau kita cari keridhaan manusia, dimurkai Allah, kata orang Sunda naon nyaho eta teh. Jelas? Dua-duanya nggak enak, dua-duanya tidak enak. Tapi yang paling besar resikonya apa? Dicintai manusia dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita berdoa ghairil maghdubi alaihim? Bukan jalan orang dimurkai, bukan? Berarti kita menginginkan dicintai oleh Allah, bukan? Kalau Anda dicintai Allah, kemungkinan dibenci manusia, bukan? Para nabi itu dicintai Allah enggak? Dibenci oleh manusia kebanyakan, bukan? Nah, itulah ciri orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara real dan nyata. Baik, saya kira cukup. Saya ngomong kecepatan enggak? Pas. Karena dua kemungkinan, saya cepat atau antum lemot. Atau dua-duanya, antum lemot, saya cepat. Saya ngomong kecepatan enggak? Pas ya?
Ya tergantung daya tangkap masing-masing kan, rekordernya masing-masing beda-beda ya. Ada yang speednya oke, ada yang lambat. Ada namanya tell me, telat mikir kan. Baik, ada pertanyaan nggak? Saya nggak jadi nanya deh, saya kesian sama antum. Bagaimana yang hadis tentang Nabi itu, yang di hadis kata Nabi SAW, yang nikmat banyak tertipu manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, dengan kaitannya yang tadi. Kaitannya dengan apa? Lahir dan batin. Iya, nikmat sehat itu nikmat zahir bukan? Waktu luang itu nikmat batin bukan? Dan antum ini kan biasa kalau masih lama kok nggak masalah. Ini sebenarnya bahasa siapa? Bahasa setan. Karena setan itu yang membuat kita berangan-angan dengan waktu kosong kan. Ya, jadi nikmat Allah itu, waktu itu nikmat bukan? Dan biasa kita suka leha-leha, nggak apa-apa masih lama kok, ustadznya belum ada gitu kan. Lalu kemudian kita main gaple bukan? Ini termasuk menyanyikan nikmat bukan? Padahal kita tahu bahwa nikmat itu akan ditanyakan oleh Allah. Ya, surat 102 surat At-Takatsur ayat yang ke-8 bukan? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Kemudian kepada kalian itu akan Allah tanyakan nikmat-nikmatnya. Dan dalam hadits Tirmidzi salah satu ditanya adalah waktu yang kita gunakan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak bergeser kedua telapak kaki anak ada di apa Allah tanya nikmat. Salah satunya waktu luang yang dia gunakan. Ya, kemana dihabiskan waktunya itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah talbis iblis, perangkap iblis. Nggak, masih ada hari esok, tenang aja, nyantai bro, masih ada hari esok. Ini bahasa setan bukan? Namanya tamani, menghayal. Lihat surat 4 ayat 118 sampai 120. Jadi tamani, menghayal masih ada esok, tenang ya, melakon asal selamat kan. Ini kan bahasa setan bukan? Alon-alon asal selamat kan? Apa kata iblis? Ini tamani, hayalan namanya ya. Sementara Allah mengatakan apa? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegera. Kalau urusan dunia santai aja nggak masalah, tapi urusan akhirat tidak boleh bersantai-santai. Alon-alon, melakon itu urusan dunia nggak apa-apa. Antum cepat, kalau toh bukan takdirnya dapat, nggak akan dapat. Banting tulang sampai tulang lunak tidak akan melebihi jatah bukan? Tapi akhirat Anda dapatkan apa yang Anda usahakan bukan? Maka jangan pernah berangan-angan untuk perkara akhirat. Tenang-tenang aja, masih ada hari esok. Jawabannya besok pasti ada. Masalahnya besok lumayan punya kesempatan gak, itu kan masalahnya. Tapi apa kata iblis? Raupupu, tenang wahai, besok matahari masih ada. Ada kita tidak ada kita, besok matahari terlihat bukan? Masalahnya besok masih lihat matahari enggak, itu kan masalahnya. Karena waktu yang kita miliki berapa hari menurut syariat? Waktu yang kita miliki berapa hari? 7 atau 1 hari? 1 hari saja kan? Kan antum nggak mungkin besok balik kemarin kan? Sementara surat 31 ayat 34 perkara keempat gaib kan Bapak? Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang dikerjakan besok bukan? Berarti waktu yang pasti buat kita apa? Cuman hari ini kan? Siapa tahu besok koid kan? Jelas?
besok modar kui. Jelas? Jadi waktu kita cuma hari ini bukan? Tapi kata setan tadi, nggak apa-apa, masih banyak, masih luang kok, masih muda ini. Ya, masih antum masih, coba lihat di bahasa-bahasa sinetron, Anda masih muda, jalan antum masih panjang. Apa kata iblis? Lugu banget gitu loh. Terus antum masih muda, jalan antum masih panjang nggak? Dulu dosen nasihatin saya punya masalah, dosen saya nasihatin saya, nggak apa-apa nak, kamu masih muda, jalan masih panjang. Emang bapak sudah ukur kemampuan jalan saya sampai kapan? Kok dari mana tahu bilang jalan masih panjang? Menghayal loh bapak. Si dosen dia bingung, itu punya masalah kok saya diprotes. Pak, kasih advice tuh yang benar pak. Jangan bapak bilang saya masih muda, jalan masih panjang. Emang bapak tahu umur saya berapa lama gitu? Nah, itu bahasa setan bukan? Itu bahasa setan bukan? Bahasa setan. Kamu masih muda, jalan masih panjang. Emang tahu masih panjang jalannya? Nah, ini bahasa setan. Ini adalah tamani, menghayal. Dan ini termasuk menyanyiakan nikmat Allah berupa waktu luang. Begitu sehat, kemana-mana gak karu-karuan. Mumpung masih sehat loh. Ya, begitu sakit, melihat orang sholat sunnah baru pengen sholat sunnah. Begitu sudah sakit, lihat orang ke masjid, andaikan saya sehat saya mau ke masjid. Betul? Ini termasuk kufur nikmat. Termasuk kufur nikmat yang disia-siakan tadi, waktu luang dan sehat. Ketika akalnya masih muda, gak belajar agama, belajar pas usia-usia PDI, penurunan daya ingat. Ini yang aki-aki yang sudah 70 itu kemungkinan penyakit PDIP 1, penurunan daya ingat parah. Di atas 70 PDIP 2, penurunan daya ingat permanen. Ini kan menunjukkan kesehatan bukan? Ketika ingatannya segar, nggak belajar agama kan? Ya, sehingga antum belajar jujur aja. Yang masuk sedikit kan, bapak-bapak yang tua-tua ini kan, kemana aja lo masa mudanya dulu. Betul? Nah, ini termasuk menyanyiakan kesehatan. Ketika ingatannya bagus, gak belajar agama. Belajar agama di usia PDI, penurunan daya ingat. Makanya yang masuk hanya sedikit. Ini termasuk kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum yang muda-muda aja PI, pikiran hilang-hilang bukan? Belajar tapi pikirannya kemana-mana kan? Itu namanya PII, pikiran hilang-hilang namanya. Makanya yang ketangkap sedikit kan? Ada ibu-ibu cerita sama saya, cerita tentang temannya, dia gibahin temannya. Dia cerita kira-kira 17 menit. Ibu hebat, daya ingat bagus. Gibah bapak ibu ingat, pelajaran saya nggak ingat-ingat. Coba ibu kalau dengan gibah itu lancar ceritanya, nggak ada yang terlupakan loh. Antum kalau gibahin orang lancar bukan? Kalau antum dengar gibah semuanya ketangkap bukan? Hampir-hampir tidak terlewat kan? Tapi kalau ilmu terlewat nggak? Banyak terlewat kan? Tapi itu masalah lo, bukan masalah gua. Jelas ya? Nah, ada pertanyaan yang lain? Jangan, karena di wajah antum kelihatan banyak masalah loh. Saking banyak masalah bingung mana bertanya dulu ada. Saking banyaknya masalah loh. Jangan kepegadaian. Kalau kepegadaian menyelesaikan masalah tambah masalah loh. Maka kata Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah. Ya. Baik. Ada yang mau bertanya lagi enggak? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya terserah Allah mau, kan Allah mencintai orang dengan caranya kan.
Dalam hadis Bukhari Muslim, bila Allah mencintai hamba, Allah menguji dengan musibah, bukan? Paham? Jika Allah menyukai, Allah kasih nikmat, bukan? Seperti kata Nabi Sulaiman, kan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Jangan antum kira harta itu bukan ujian loh. Antum itu pikirnya ujian hanya musibah aja. Betul? Gak pernah orang kaya bilang, Pak Salim, kenapa Allah uji saya dengan kaya ya? Pernah dengar itu enggak? Pernah dengar orang kaya mengeluh, kenapa Allah uji saya dengan kekayaan? Yang enggak? Enggak. Yang merasa bahwa kelebihan itu ujian hanya Nabi siapa? Sulaiman, kan? Di surat 27 An-Naml ayat yang ke-40, kan? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Kalau Allah mencintai hambanya, Allah kasih nikmat, Allah ajarkan dia untuk bersyukur kepadanya, tanda Allah cinta. Allah uji dia dengan harta, dia nggak bersyukur, berarti Allah tidak cinta dia. Berarti diberi kekayaan bukan berarti tanda cinta juga, kan? Boleh jadi itu tanda Allah murkai lalu istidraj, bukan? Allah kasih kaya, begitu kaya lupa daratan lalu dicabut oleh Allah, bukan? Ya, fanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Surat 7 ayat 182, kan? Boleh jadi. Maka pertanyaannya, terserah Allah, Allah punya cara dengan cara mencintai, menguji hamba yang dicintainya. Saya tanya, apa kurangnya Allah kepada Nabi Ayub? Diuji dengan sakit, bukan? Emang Allah tidak mencintai Nabi Ayub? Diuji Allah dengan sakit. Apa Allah tidak cinta Nabi Zakaria? Ditunda keinginan punya anak sampai puluhan tahun. Jadi Allah akan memuji kita dengan cintanya, tergantung dia, tidak mesti satu cara. Tapi tadi, kalau Allah memberi ujian, pasti Allah berhidayah sehingga orang itu lulus dalam ujiannya. Kalau Allah kasih nikmat, Allah tanamkan padanya sifat syukur sehingga Allah tidak menyanyiakan dia di dalam diberi nikmat. Faham? Cuman masalah kita nggak tahu bahwa harta itu ujian, bukan? Saya tanya ulang, pernah nggak orang dilantik jadi presiden dia mengeluh, ya Tuhan kenapa aku diuji dengan presiden? Dia merasa Allah sayang sama dia, kan? Di surat Al-Fajr apa kata Allah? Kalau Allah kasih rezeki, dia bilang Allah sayang sama saya, kan? Allah muliakan saya. Kalau Allah ambil nikmat, Allah hinakan saya, kan? Ini kan salah persepsi, bukan? Ya, kalau Allah kasih nikmat, Allah sayang sama saya. Ada orang cerita sama saya, Pak Salim, alhamdulillah Allah sayang sama saya. Tanda sayang apa? Saya doa apa saja Allah terima, iblis saja diterima doanya, apalagi ibu. Saya tanya, Allah mengabulkan doa ibu bukan cinta keles. Iblis minta umur panjang, dikasih Allah umur panjang enggak? Apa Allah cinta kepada iblis? Enggak juga. Justru ibu mesti hati-hati. Bisa dengan pemberian ibu tambah dicintai atau diberkahi, kan? Saya doa dikabulkan Ustaz, saya yakin Allah sayang sama saya. Jangankan ibu, yang brengsel dari ibu, iblis saja berdoa dikabulkan, doa dipanjangin umurnya. Maka yang paling tahu adalah Allah bagaimana cara. Maka saya lihat tadi, kalau Allah mencintai hamba, dia menguji dengan harta, pasti Allah berhidayah pada hatinya untuk bersyukur. Karena kalau Allah mencintai hambanya, Allah tidak mungkin menzaliminya, kan? Kalau Allah menguji dia dengan musibah, pasti Allah berhidayah dia untuk sabar. Jelas ya? Jadi pasti Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan tidak satu cara, tidak satu model. Kadang-kadang ada orang diuji dengan harta, ada orang diuji dengan musibah. Dan kita cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain? Apakah semua yang dicintai Allah ilmunya tinggi? Enggak mesti juga kali. Yang menjadikan kita dicintai Allah itu amal. 40 karakter yang dicintai Allah itu amal.
Berapa amal tinggi-tinggi? Maka saya tanya, orang berilmu nggak beramal gimana? Dicintai atau dibenci Allah? Yang paling Allah benci dan seperti apa? Yang punya ilmu tapi nggak beramal kan? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tidak disyaratkan mesti berilmu tinggi. Yang disyaratkan sedikit ilmu tapi dibelanjakan, bukan? Ada orang yang tahu 40 amalan dicintai Allah tapi dia ngajak satu pun, mungkin dicintai enggak? Ada orang cuma tahu 2 tapi dia amalkan sampai Allah mencintai ini. Allah cinta enggak? Berarti bukan bertingginya ilmu tapi banyaknya amalan. Dan Allah mencintai orang yang ilmu sedikit tapi beramal secara kontinu. Jadi jangan tunggu berilmu dulu baru cari dicintai Allah. Jelas? Silakan Pak. Tadi salah satu cinta tadi, minimal coba lihat surat 5 ayat 54 tadi. Kalau Allah cinta kita apa? Allah berikan tanda kita apa? Keras kepada orang kafir, mencintai sesama muslim. Bukan Natalan dijagain, pengajian dibubarin loh, bukan gitu. Ya, a'izzadil kafirin, keras kepada orang kafir, berlaku lemah lembut kepada orang beriman. Yujahiduna fi sabilillah, selalu berkeinginan untuk berjihad di jalan Allah. Berjihad beneran-beneran loh, bukan demo di Monas namanya jihad, bukan. Veterannya namanya 212, bukan. Dan salah satu jihad dalam syariat apa? Salah satu jihad ya, salah satu contoh jihad yang ngeri dalam Islam apa? Maksud ilmu syar'i. Surat 9 ayat 122 kan? Surat At-Taubah. Allah menyebut ilmu syar'i dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya semangat untuk berjihad. Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Ilmu, kemudian orang berilmu, kata Nabi apa? Siapa keluar dari rumah untuk ilmu syar'i, dicatat bagi Allah dia jihad di jalan sampai dia kembali. Kalau belajar semangat sekali, ya, lebih semangat dari dia ke pasar. Itu tanda-tanda dicintai Allah. Karena orang dicintai Allah dimudahkan enggak? Kan salah satunya wallahibul muttaqin. Salah satu dicintai Allah bertakwa, bukan? Kalau orang bertakwa Allah mudahkan urusannya, bukan? Surat 65 ayat 4 kan? Jelas ya? Dimudahkan urusan dalam urusan akhirat, bukan urusan dunia, urusan akhirat lebih banyak. Ya, itu indikator kita dicintai Allah, dipermudah dalam urusan kita, dalam urusan agama. Jelas ya? Kalau urusan dunia, orang kafir paling cepat urusan dunia, bukan? Dipermudah, bukan? Bukan berarti Allah cinta mereka kan? Dalam urusan akhirat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya udah kelelahan loh, dan antum juga terlihat udah lapar ya. Muka antum mulai loyo-loyo kelihatan, gak punya semangat nadia lagi, apalagi gayanya gaya takut ditanya. Saya dari tadi lihat tampang antum kayaknya takut ditanya deh, ya. Makanya nggak berani dulu dekat-dekat, dulu jauh-jauh takut ditanya, kan ketahuan sekali. Jangan ada dusta di antara kita. Baik, insya Allah kalau ada waktu luang kita lanjutkan bab ini dengan contoh-contoh dan dalil-dalilnya. Jadi saya kalau kasih tahu hadis, contoh tadi Bukhari, kitab ini, bab ini, supaya antum carinya lebih mudah. Kalau nomor, setiap cetakan nomornya pasti beda-beda. Apalagi saya bilang pojok kiri, pojok kanan, sampai di pojok kiri gak ada pojok-pojok. Hadis ada pojok kiri, pojok kanan, tidak ada. Emangnya main bola tendangan pojokan? Tidak ada. Karena saya juga ingin mempermudah murid untuk mencari referensi dalam agama. Makanya saya hafal Quran dengan nomor-nomornya tadi.
Sebab kalau kasih nomor lebih cepat nyarinya kan. Al-An'am ayat surat 6 lebih gampang dari alam, kadang-kadang kelewat bukan? Tapi kalau kasih nomor jauh lebih cepat nyarinya. Baik, saya kira cukup. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Intinya tadi, kalau Anda ingin dicintai Allah, maka hendaklah Anda mencintai lebih syarat yang pertama, metode pertama. Yang kedua apa? Cara mencintai Allah dengan cara orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara yang Allah izinkan. Tadi saya lupa dalilnya. Karena mencintai itu urusan agama bukan? Dan agama itu sesuatu yang diizinkan Allah. Surat 42 ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apa mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka aturan agama tidak Allah izinkan? Beribadah urusan agama bukan? Zikir urusan agama bukan? Maka jangan berzikir kecuali yang Allah izinkan. Dan Allah surat izin Allah hanya lewat dua, kitabnya dan penjelasan rasulnya. Karena tidak Allah izinkan kecuali nabinya yang Allah izinkan membuat syariat, selain itu tidak ada. Maka insya Allah cintamu berbalas. Tapi kalau tidak, berarti Anda hanya bertepuk sebelah tangan. Kasihan deh lo, kata iblis. Apa kata iblis? Kasihan deh lo. Lo pengen nawan gue, ternyata jadi teman gue bukan. Lanjutkan bersama, kita bisa clubbing to hell gitu. Waliyahudzubillah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.